Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen Heboh Transfer. Segmen di mana saya akan berusaha melakukan update terhadap perkembangan jendela transfer Arsenal ya. Dan ini juga udah tinggal beberapa hari lagi jendela transfer akan ditutup. Kalau nggak salah tinggal 3 hari lagi ya. Ya di mana Arsenal ini sepertinya mulai panik. Ya, saya berani bilang bahwa Arsenal ini sepertinya mulai panik ya, karena ini ada penawaran yang menurut saya penawaran yang aneh, out of the box. Dan aneh dan out of the boxnya ini bukan dari konotasi positif. Saya merasa bahwa ini konotasinya negatif gitu ya. Ya, jadi untuk ini kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas, teman-teman yang mungkin baru hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau mungkin suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya juga sudah meluncurkan membership ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin mendukung channel ini secara finansial, deskripsi untuk membership ada link untuk membership ada di deskripsi video gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan bahas untuk ini ya. Oli Watkins nih ya, yang ini kemarin saya kemarin ya ini kita dikejutkan dengan pemberitaan bahwa Arsenal ini melakukan penawaran sebesar 60 juta pound sterling bagi Oli Watkins ya, yang langsung ditolak oleh Aston Villa. Ada beberapa outlet berita yang mengatakan juga bahwa sebenarnya penawarannya jauh di bawah 60 juta pound sterling ini. Ya, jadi ada yang bilang 60 juta, lebih banyak yang bilang 60 juta, tapi ada beberapa yang bilang bahwa penawarannya ini sebenarnya jauh di bawah 60 gitu ya. Nah, ini ditolak oleh Aston Villa karena ada dua alasan ya. Yang pertama, bahwa ini tidak sesuai dengan harga yang mereka inginkan. Jadi valuasi mereka untuk Oli Watkins ini di kisaran 80 juta pound sterling. Yang kedua, ini adalah timing penawaran yang menurut Aston Villa ini tidak hormat ya. Jadi ini dilakukan sebelum jadi menjelang pertandingan Champions League kemarin ya. Jadi kita pertandingan Champions League itu kan kemarin kita bermain, tapi juga Aston Villa juga sebenarnya main waktu itu. Jadi timingnya ini menurut mereka ini kayak Arsenal tidak menghormati Aston Villa karena ini akan merusak konsentrasi sang pemain tepat sebelum hari pertandingan gitu loh. Jadi penawarannya dilakukan kabarnya sih sekitar hari Rabu, hari Kamis dini hari. Ya pokoknya waktu Indonesia Baratnya itu sekitar hari Rabu Kamis kemarin lah gitu ya. Jadi ini yang membuat Aston Villa juga geram gitu ya. Aston Villa nggak suka, dan saya jujur juga nggak suka dengan cara seperti ini gitu ya. Ini menunjukkan bahwa tim negosiasi Arsenal saat ini antara memang tidak serius, tidak berpengalaman, atau memang benar-benar tidak menghormati Aston Villa. Mungkin dari teman-teman kan bilang, ngapain kita menghormati Aston Villa gitu kan. Ya bukan seperti itu, karena kalau kita mau melakukan penawaran, kalau kita melakukan dengan hormat, kita melakukan dengan baik-baik, tentu akan lebih membuka pintu negosiasi dengan tim pemilik ini dengan lebih baik gitu ya. Jadi saya rasa dengan cara seperti ini nggak bagus lah ya. Dan ini kabarnya sih Arsenal akan mencoba melakukan penawaran yang lebih bagus, lebih tinggi gitu ya. Kabarnya akan melakukan penawaran yang ya intinya sih improve gitu ya, angkanya lebih tinggi. Tapi juga dari sisi Aston Villa juga udah ada pemberitaan bahwa mereka akan menolak pendekatan terbaru dari Arsenal gitu ya. Ya tadi sekali lagi, apakah ini efek dari ketidakhormatan Arsenal, bisa jadi gitu kan. Tapi menurut saya juga ada satu faktor lagi yang membuat Aston Villa ini akan menolak penawaran Arsenal yang terbaru ini ya. Ya ini adalah karena Aston Villa ini juga sudah menjual John Duran ini ke Al Nassr
Ya, ini penawaran yang sudah beres ya. Jadi dari berbagai sumber ini udah ya 90%, 95% beres lah. Ini John Duren akan ke Al Nassr. Jadi John Duren ini kan juga strikernya Aston Villa gitu. Jadi mereka udah jual satu striker, saya rasa mereka tidak akan jual satu striker lagi gitu kan. Oli Watkins ini menurut saya tidak akan dijual gitu. Ya jadi ini ada 3 alasan kenapa menurut saya Aston Villa ini tidak akan menjual Oli Watkins. Ya dari pemberitaan ini, pertama angkanya tidak sesuai, kedua penawaran yang dirasa tidak hormat, ketiga ini ya mereka juga sudah menjual striker ini John Duren gitu yang sudah ya sudah hampir beres lah gitu. Jadi udah nggak saya rasa kita Oli Watkins ini yang ya saya berani bilang bahwa ini penawaran panik gitu ya, dan penawaran panik yang menurut saya juga dilakukan dengan tidak baik gitu. Jadi ini saya rasa jalan buntu lah Oli Watkins ini. Kalau dari saya ini nggak perlu dilanjutkan karena ini sudah pasti menurut saya ini jalan buntu, dead end gitu ya. Dengan 3 alasan yang tadi sudah saya sebutkan. Dan saya juga merasa aneh kenapa penawaran ini baru dilakukan sekarang gitu. Kok nggak dari awal-awal jendela transfer? Kalau memang mau ambil Oli Watkins gitu kan, ya setidaknya menurut saya sekitar tanggal 15-an lah ya. Nggak usah mungkin di tanggal-tanggal awal karena kita masih mencari target yang lebih sesuai dengan profil kita gitu ya. Lalu nggak dapat, oke Oli Watkins menurut saya nggak perlu sampai kita di tanggal 29 kemarin baru melakukan penawaran. Harusnya di tanggal 15, tanggal 17 gitu ya, itu ya harusnya udah kelihatan kan, nggak bakal dapat. Oke, ini Oli Watkins. Saya rasa harusnya di tanggal 15 17 itu kita sudah bisa melihat dan kita sudah bisa oke, yuk coba Oli Watkins gitu. Ya, ini menurut saya kalau memang tim negosiasi Arsenal ini memang serius, menurut saya harusnya sudah dari jauh-jauh hari kita melakukan penawaran untuk Oli Watkins ini. Kalau kita mau positive thinking sebagai fans Arsenal ya, jadi sebagai fans Arsenal kalau kita mau positive thinking, bisa jadi ini adalah upaya untuk menutupi target kita yang sebenarnya. Jadi supaya pemberitaan ramai ini dengan Oli Watkins, Arsenal mau beli Oli Watkins, tiba-tiba kita datengin pemain lain yang nggak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba udah beres aja, udah di hari terakhir jendela transfer, tahu-tahu udah finish gitu ya, udah tanda tangan gitu, udah foto-foto di Hell End gitu. Ya bisa jadi gitu kan, tapi kalau kita lihat dari sisi negatif gitu ya, kalau kita melihatnya dari negatif, bisa jadi ini panic buying yang dilakukan dengan mendadak tanpa persiapan, tanpa pengamatan yang jeli gitu ya. Karena kalau pengamatan yang jeli ini menurut saya kayak tim Arsenal ini melakukan penawaran, biasanya seminimal-minimalnya sudah dapat sinyal positif dari sang pemain gitu kan. Tapi kalaupun kita sudah dapat sinyal positif dari sang pemain, timing kita penawaran ini kemarin menurut saya nggak benar gitu ya. Jadi sekali lagi dilakukan pada saat menjelang pertandingan, bahkan bukan sehari 2 hari, dikabarkan ini memang benar-benar menjelang pertandingan gitu. Jadi ini bukan hal yang bagus gitu ya. Jadi ini ya saya kritisi Arsenal bahwa ini bukan cara menawar yang bagus gitu kan. Ini kalau tadi sekali lagi kita melakukan sesuatu dengan tidak hormat, kemungkinan mereka akan menolak ini akan meningkat gitu. Jadi saya rasa ini satu hal yang perlu menjadi PR bagi tim rekrutmen Arsenal gitu ya. Ini coba deh dilakukan dengan lebih benar gitu ya. Apakah ini memang karena Anda semua panik gitu ya? Anda ini di sini maksud saya
tim negosiasi Arsenal nih ya untuk negosiasi ini, berarti kita ngomong untuk si Jason Eito dan kawan-kawan ya dari tim sporting director gitu kan. Dan juga mungkin dari Richard Garlick sebagai CEO kita gitu ya, karena ini kan yang untuk negosiasi ini biasanya mereka berdua. Untuk Arteta ini kan nggak ya, untuk negosiasi seperti ini sebenarnya bukan tugas dia gitu ya, kecuali bahwa minta nih dari sporting director, tolong dong ditelepon nih si pemain supaya untuk meyakinkan dia untuk datang gitu ya, bisa jadi gitu. Tapi saya rasa di sini Arteta bukan tugasnya untuk melakukan penawaran awal, karena ini sudah masih masuk penawaran awal gitu ya. Yang saya rasa ini ya sekali lagi jalan buntu lah ini untuk Oli Watkins. Kalau buat saya pribadi ya, penawaran Oli Watkins ini jalan buntu yang nggak akan kemana-mana. Jadi ini memang aneh gitu ya. Dan menurut saya kalau kita punya uang 60 juta pound sterling, kenapa nggak sekalian waktu dari awal musim kita coba lempar aja duit itu ke RB Leipzig kan untuk Sesko. Ya oke lah, saat ini kan sudah Sesko udah positif ya, tidak dijual oleh RB Leipzig ya. RB Leipzig tidak ingin menjual Sesko sampai dengan akhir musim gitu. Ya tapi Pak, menurut saya paling nggak ya udah cobain aja, mestinya di awal-awal musim ada uang segini, ya udah kita cobain Sesko gitu kan. Awal musim, awal jendela transfer. Jadi di awal jendela transfer kita lakukan. Kenapa nggak kita coba gitu ya? Bahwa ditolak ya sudah gitu. Tapi kan maksudnya ini adalah sesuatu yang memang kita coba lakukan gitu. Sorry, tadi satu lagi juga menurut saya mungkin ini satu lagi tentang apa ya? Kemungkinan negatif ya. Kemungkinan negatif ini adalah tadi Arsenal ini menawar Oli Watkins ini hanya demi bisa ngomong kepada fans, kita udah coba nih ya, kita ada penawaran. Kalian lihat kan beritanya, ada penawaran resmi dari Arsenal. Jadi hanya untuk melakukan penawaran demi memuaskan fans bahwa kita udah coba loh tapi ternyata gagal. Ya pasti gagal lah Anda melakukannya dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi ya ini menurut saya satu hal yang aneh, satu hal yang tidak seperti Arsenal biasanya ya, kalau memang serius beli pemain gitu ya. Jadi apakah ini kekurang pengalaman pengalaman yang memang kurang bagus dari Jason Eito, kita nggak tahu gitu ya. Yang pasti ini ya karena kita nggak tahu di latar belakang ini yang dilakukan oleh Arsenal ini apa, bagaimana proses pemikirannya, kita tidak tahu. Tapi sebagai fans yang kita lihat dari sisi fans, kita ngelihat ini kan, ini penawaran yang nggak benar gitu ya. Kalau buat saya ini penawaran yang nggak benar, udah nggak sesuai dengan profil ya, dari segi usia gitu kan, dan dari segi harga, dan kita lakukan dengan cara yang tidak hormat gitu ya. Ya itu aja sih dari saya, dan mungkin kalau dari teman-teman punya pendapat tentang transfer si Oli Watkins ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Oli Watkins ini memang usaha yang coba dilakukan Arsenal untuk mendatangkan striker, atau ini adalah panic buying, atau memang ini hanya untuk menutup-nutupi bahwa Arsenal ini ya sebenarnya nggak mau beli pemain, tapi ya cuman supaya PR aja untuk ya udah coba nih tapi gagal gitu ya, atau mungkin untuk menutupi target transfer yang sebenarnya. Ya silakan dari teman-teman tulis pendapatnya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga ya yang tadi udah menuliskan komen teman-teman untuk transfer aneh ini, penawaran aneh ini. Ya dari saya ini aja dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.